dunia yang kita kejar ini, yang kita usahakan ini, yang kita berlomba-lomba untuknya, dan segalanya gitu kan di dunia apa? Nah, itu tidak lebih baik. Ada yang lebih baik apa? 2 rakaat sebelum subuh. Dibuatkan oleh Allah rumah di surga. Tidak sekedar masuk surga, tapi rumah di surga. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Nilainya kalau udah gadang pula nilainya. Dia tambah amalannya. Nilainya seperti nilai ibadah haji dan umrah. Tambah. Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah saddaqa wa'dah wa nasara abadah wa a'azza jullahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh, mudah-mudahan kita tetap dalam rahmat Allah. Kita lanjutkan subuh ini apa yang sudah kita bahas subuh kemarin tentang keutamaan sholat subuh. Kemarin kita sudah sampaikan orang yang sholat subuh berjamaah, sebelumnya juga sholat Isya berjamaah, nilainya, pahalanya seolah-olah telah mendirikan malamnya setelah sholat malam sepanjang malam. Seolah-olah begitu nilai pahalanya, betapa besarnya nilainya begitu. Nah, dan kita memang nggak sanggup sepanjang malam. Nah, bahkan kalaulah tahu, kata Nabi kan, nilainya sholat Isya dan subuh itu berjamaah, nggak talok tagak, nggak talok berjalan marangkak, kata Nabi kan, kajian gua. Dan ada di antara jemaah kita yang memang begitu, sudah tua masih. Pagi ini kita lanjutkan. Pertama, hadis dari Nabi yang mengatakan ada pula nilai ibadah yang jauh lebih baik daripada segala dunia dan isinya, dan itu terdapat pada ibadah sholat subuh. Apa itu? Rakaatul fajr. Jadi 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu sabuilah apa dunia kok? Dunia yang kita kejar ini, yang kita usahakan ini, yang kita berlomba-lomba untuknya, dan segalanya gitu kan di dunia apa? Nah, itu tidak lebih baik. Ada yang lebih baik apa? 2 rakaat sebelum subuh. Berarti orang terkaya di dunia. Jadi orang yang kaya di dunia, terkaya di dunia. Maknanya bisa model itu. Ya. Atau bisa aja dipahami dalam pengertian yang lain. Ya. Kita tetap berusaha untuk urusan dunia, tetapi kita tidak lupa untuk urusan ibadah, mengabdi kepada Allah. Karena apa? Karena mengabdi, menghambakan diri kepada Allah lebih tinggi nilainya, lebih tinggi nilainya daripada untuk semua urusan dunia. Bukan berarti kita mengabaikan kesenangan hidup di dunia. Wabatahi
fima ataqallahu darul akhirah. Kan begitu kata Al-Quran dalam surah Al-Qasas. Carilah karunia yang Allah berikan untukmu untuk kepentingan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka. Jangan kau lupakan nasibmu, bagianmu. Nasib itu bagian. Nasibaka minat dunia, untuk urusan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Begitu. Jadi lebih baik daripada dunia dan segala isinya 2 rakaat sebelum subuh. Kalau tidak salah tuh di tikungan di Bunguh itu dulu ada sebelum lapeh pom bensin. Sobalun pai ke Padang. Di Teluk Kabuang ya kan Bunguh. Ada tuh pelang kadang-kadang pesan agama yang disampaikan. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Usahakan itu. Tidak sempat di musola, ya. Usahakan di rumah. Kadang kan kita sebagian sampai di musola takwik talambek leko. Ya, takwik talambek. Karena umumnya kita yang musola pun tidak jauh jarak gitu. Tapi nah jauh itu biasanya lebih capek nih tiba. Karenanya tahu dia jauhnya kan. Ini lebih capek. Bisa sholat bahkan soalnya bisa lo sholat sunat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Wah di musola lo tahiyatul masjid tuh. Kalau ada nama tanya Umar itu masjid dan musola sama, beda istilah penyebutan nama saja. Karena masjid digunakan untuk sholat Jumat dan musola tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nah, itu penyebutan kita aja beda. Kalau orang di Pariaman misalnya nyosabian surau sidang. Surau sidang itu apa? Masjid. Yang digunakan untuk sholat Jumat. Lalu di sebelahnya ada surau untuk sembahyang 5 waktu. Abah pernah di Pariaman beberapa lama bekerja di situ. Wah ini yang sembahyang tuh, apa yuk kamu saji? Bakunci masjid. Ya. Oh itu surau sidang ya. Dia berkunci, siko sembayangan. Ada musola, ada surau ketek untuk sholat 5 waktu. Sehingga muncul istilahnya sidang jamaah Jumat. Jamaah Jumat sidang. Kan tidak bersidang orang di sana. Ada hakimnya ada. Ada jaksa, ada penuntut. Itu muncul istilah. Ini sidang nggak tibu itu. Jadi sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. Kemudian sholat sunat fajar gitu 2 rakaat. Sampai rakaat tuh kan. Bahkan kalau kita namuah pula sholat sunat wudhu dulu. Tapi ya agak ruang waktunya sedikit. Kalau anda kita nan capek tiba gitu. Tapi memang di kita baik di siko maupun di masjid waktu kita memang nggak capek seketik kadang ya. Jadi asal siap orang langsung saya komat. Tapi kok dapat kok usul memang kita kasih ruang waktu. Jadi ibu-ibu nan baru tiba tadi bisa nih sembahyang sampai rakaat. Cek tahiyatul masjid, cek salat fajar. Tapi kadang kan kita udah cameh nak dapat salat fajar ya, bertinggal tahiyatul masjidnya. Karena baru tiba orang azan. Jadi idealnya setelah azan tuh kedapat sampai rakaat orang sembahyang. Pertama tahiyatul masjid, yang kedua salat fajar. Kedua yang disabui sebagai salat sunat rawatib sebelum subuh. Siapa yang melazimkan, tidak meninggalkan salat sunat rawatib itu, ada 2 balih rakaat yang muakkad bahasa fikihnya, yang sangat dianjurkan. Apa ganjarannya? Diberikan oleh Allah rumah di surga. Tidak sekedar masuk surga, tapi rumah di surga. Kan nilainya, pahalanya gitu. Begitu agama memotivasi kita. 2 sebelum subuh, sebelum asar, sebelum zuhur ada sampai sesudah zuhur ada 2, sesudah magharib ada 2,
sesudah Isya adolo duo. Jadi kita yang Isya ndak laksanakan 2 rakaat itu udah, tapi kita tarawih ruginya kita harus. Jadi 2 sebelum subuh, ampe sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah Isya. Nah, jadi idealnya itu memang jadi perhatian bagi kita, sehingga penyelenggaraan sholat itu ya, termasuk yang bertugas untuk azan dan iqamahnya agih waktu. Makanya orang buat siko ada rentang ya, sekian menit untuk iqamah, jeda iqamah. Karena apa? Menunggu orang sembahyang. Dan nilainya tinggi. Itu yang pertama. Jadi lebih penting, lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Nah, apa boleh? Tidak ada yang lebih berharga daripada itu. Kemudian satu hadis lagi, dalam rangka memotivasi kita juga ini. Tapi hadis ini hadis hasan, derajatnya hasan. Man shallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyams. Kemudiannya duduknya berzikir. Zikir itu macam-macam, bentuknya kok mengaji ya, atau melafalkan lafal-lafal zikir. Sampai ini loh, sampai nanti terbit sekitar, kata Syekh bin Baz, mufti kerajaan Saudi, sekitar 5 bulan ini ya, balunya salat 2 rakaat. Summa shalla rakaataini. Salat 2 rakaat. Salat apa tuh? Syuruk atau isyraq. Jadi salat isyraq itu tidak saat matahari itu terbit lah. Kita tunggu seketik jeda. Jadi kurang 15 menit lah. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Nilainya, kalau udah gadang pula nilainya, tapi ya tambah amalannya. Nilainya seperti nilai ibadah haji dan umrah, tambah, sempurna, kata Nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Siapa nan salat subuh berjamaah, lalunya zikir sampai nanti suruk, setelah suruk berlalu ya, sampai ya tunggu agak jeda sekian menit, lalu sholat isyraq. Nah, zikir tadi itu ingat, bisa mengaji, bisa melafalkan lafal zikir, macam-macam bentuknya. Sampai nanti isyraq, lalu sholat isyraq, suruk 2 rakaat, nilai pahalanya apa? Seperti nilai pahala haji dan umrah, sempurna. Ikut nilai pahalanya. Begitu agama memotivasi kita. Apalagi lah setahun kok. Ya, setahun kok. Tapi bukan berarti gugur kewajiban haji bagi orang yang mampu berhaji. Ya, tidak perlu berarti gugur kewajiban haji dan umrah bagi orang yang wajib. Nah, haji itu wajib bagi orang yang mempunyai harta. Baik. Bisa. Tapi menurut pendapat mayoritas mengatakan ini dilakukan di masjid. Kalau kita ada hajah, ada keperluan ya, boleh kita laksanakannya di rumah. Tapi mayoritas pendapat mengatakan ya dilaksanakan di masjid. Karena memang nilai zikir itu, ibadah kita di masjid lebih tinggi dibandingkan di rumah. Ya. Jadi bukan berarti gugur kewajiban haji dan umrah paham. Tapi nilainya gitu kan. Nilainya sama halnya dengan kemarin kita sampaikannya, seolah-olah telah
mendirikan malam sepanjang malam. Bukan berarti ndak ada, ndak harus, ndak wak tinggalan selai. Bukan berarti wak tinggalan dia sholat tahajud. Nah, Nabi melakukan itu. Nabi melakukan tahajud juga. Nabi sholat isya dan sholat subuh jamaah juga. Ya. Sama juga nih ungkapan itu. Jadi nilainya begitu agama memotivasi kita untuk sungguh-sungguh dalam ibadah kita, terutama sholat subuh ini. Ini saja kita sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat adanya bagi kita semua. Kesalahan kita mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.